Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudiana Teguh Taryono dengan NIM 3045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan daftar pegawai tetap kasus PPh 21. Untuk yang pertama yaitu ada pegawai Pramudiananta dengan PTKPK 3, jabatan Direktur Utama, alamat di Biliton 5, dengan nomor NPWP sebagai berikut. Gaji pokok beliau Rp25.045.000 dengan tunjangan jabatan 6 juta. Lalu untuk penghasilan bruto lainnya sebagai berikut. Sehingga ketemu penghasilan brutonya sebagai berikut. Untuk biaya jabatan saya gunakan 500.000 karena untuk rumus sebenarnya dari biaya jabatan yaitu 5% dikali penghasilan bruto. Namun karena hasilnya lebih dari 500.000 maka saya gunakan nilai yang maksimal yaitu 500.000. Lalu untuk pengurang lainnya yaitu ada JHT yaitu 2% dari gaji pokok. Sehingga ketemu pengurang dari PPh 21 yaitu Rp1.900.000. Sehingga ketemu penghasilan itu yaitu penghasilan bruto dikurangi penghasilan bruto dikurangi pengurang tersebut. Lalu kita setahunkan. Untuk PTKP karena K3 yaitu 72 juta. Sehingga ketemu PKP yaitu Rp296.162.916. Karena nilai PKP lebih dari 250 juta, maka kita gunakan tarif pasal 17 3 ledger. Yang pertama 50 juta sampai 50 juta, yang kedua 15% dikali 200 juta, dan untuk sisanya yaitu 25% dikurangi sisanya. Sehingga ketemu PPh 21 setahunnya yaitu 44 juta sekian, lalu kita bagi 12. Nah, untuk di bulan Juni sendiri kita mendapatkan THR. THR sendiri yaitu 150% dari gaji pokok. 150% dari gaji pokok. Sehingga ketemu Rp32.567.500. Karena biaya jabatan dan sudah maksimal dan PPh tarif pasal 17-nya berada di 25%, maka kita gunakan cara cepat yaitu 25% dikalikan THR bulan Juni sehingga ketemu 9.391 sekian. Dan untuk PPh 21 bulan Juni sendiri tinggal kita jumlahkan yaitu PPh THR dijumlahkan dengan PPh 21 per bulan. Ketemu Rp13.061.936. Untuk pegawai yang kedua yaitu Charles. PTKP K2, jabatan wakil direktur, dan beralamat di Keputih 10. Nomor NPWP sebagai berikut. Gaji pokok beliau yaitu Rp19.045.000. Tunjangan jabatannya 5 juta. Penghasilan bruto yang lain sebagai berikut. Pengurangnya yaitu biaya jabatan 500.000. Masih sama seperti pegawai sebelumnya karena maksimal saya gunakan nilai yang tertinggi 500.000. Lalu ada JHT. Total pengurangnya sebagai berikut. Penghasilan neto. Lalu kita setahunkan. Lalu untuk PTKP-nya 60.500 karena K2. Ketemu PKP-nya sebagai berikut. Dan untuk PKP-nya kita gunakan sampai layar 2 saja karena tidak sampai 250 juta ke atas. Mohon maaf, ya 250 juta ke atas. Lalu ketemu PPh 21 setahunnya sebagai berikut. Dibagi 12 untuk menemukan per bulannya. Untuk THR bulan Juni masih sama, rumusnya 150% dari gaji pokok, yaitu 20, sehingga ketemu 28 juta sekian. Dan untuk PPh THR-nya kita gunakan cara cepat karena biaya jabatan sudah maksimal. Dan untuk layarnya kita gunakan 15% karena jika dijumlah dari THR bulan Juni dan PKP masih belum menyentuh 250 juta ke atas. Lalu untuk PP
PPh 21 bulan Juninya sendiri, yaitu PPh THR ditambah PPh 21 per bulan, sehingga ketemu 6.571.885. Lalu untuk pegawai ketiga, yaitu Joni. PTKP-nya K0, jabatan manajer, alamat di Ngagel 15, dan nomor NPWP sebagai berikut. Gaji pokok beliau 15.045.000 dengan tunjangan jabatan 3 juta. Penghasilan bruto masih sama seperti yang lain. Lalu pengurangnya masih sama, biaya jabatan 500.000 karena 5% dari penghasilan bruto lebih dari 500.000. Lalu ada JHT. Penghasilan itu penghasilan bruto dikurangi pengurang. Lalu kita setahunkan. PTKP K0 gunakan 58.500 sehingga ketemu PKP-nya 153 juta sekian. Karena PKP-nya kurang dari 250 juta, maka kita gunakan 2 layer saja, yaitu layer pertama dan layer kedua. Di PPh 21 setahunnya kita dengan sebagai berikut. Lalu kita bagi 12 untuk menemukan yang PPh 21 per bulan. Untuk THR bulan Juni masih sama, 150% dikali gaji pokok, sehingga ketemu 22 juta sekian. Lalu untuk PPh THR-nya, kita masih gunakan cara yang cepat karena biaya jabatan sudah maksimal, dan untuk layernya kita gunakan 15%, karena untuk THR dijumlahkan dengan PKP masih tidak sampai 250 juta ke atas, sehingga ketemu PPh 21 bulan Juni yaitu Rp4.881.145 diperoleh dari PPh THR dijumlahkan dengan PPh 21 per bulan. Kita lanjut ke pegawai yang keempat, yaitu Putri. Putri di kasus memang K1. Cuman untuk perhitungan kita gunakan K0 karena beliau merupakan seorang perempuan, kecuali si Putri memberikan surat pernyataan kepada pihak DJP bahwa Putri sendiri menanggung suaminya yang tidak bekerja. Namun kita tulis K1 saja. Untuk jabatan dari Putri yaitu supervisor, alamat di Dharma Wangsa 15, nomor NPWP sebagai berikut. Gaji dari Putri sendiri 8.045.000 dengan tunjangan jabatan 2 juta. Lalu ada penghasilan bruto yang lain yaitu seperti berikut, JKK, JK, dan lain-lain. Ada pengurang biaya jabatan, saya masih gunakan 500.000 karena biaya jabatannya aslinya lebih dari 500.000. Lalu ada JHT, sehingga ketemu jumlah pengurangnya sebagai berikut. Lalu kita hitung penghasilan itu, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang-pengurang. Lalu kita setahunkan penghasilan itunya. Nah, karena PTKP-nya, walaupun di soal K1 seperti yang saya bilang tadi, namun kita tulis di sini TK0 karena Putri tidak menanggung suami dan lain-lain. Untuk PKP-nya 61 juta sekian. Lalu ada tarif pasal 17, kita gunakan 2 layer saja karena tidak sampai 250 juta. Lalu ketemu yang setahun, PPh 21 setahunnya sebagai berikut. Kita bagi 12. Lalu untuk THR-nya sendiri masih sama seperti pegawai sebelumnya, 150% dari gaji pokok. Lalu untuk PPh THR-nya kita masih gunakan cara cepat yang seperti pegawai-pegawai sebelumnya karena biaya jabatannya sendiri sudah maksimal. Namun kita gunakan layer kedua karena penjumlahan dari THR dan juga PKP belum menyentuh layer selanjutnya, yaitu di 25%. Sehingga ketemu PPh 21 untuk bulan Juni sendiri yaitu 2.156.725. Lalu untuk pegawai yang terakhir yaitu Hendry. PTKP statusnya K0, jabatan sebagai staf, dan alamat di jajaran 3 dengan nomor NPWP sebagai berikut.
gaji pokok dari Hendri sendiri 7.045.000 dan tunjangan jabatannya yaitu 1.500.000. Adapun penghasilan bruto yang lain seperti CKK, JK, dan BPJS sebagai berikut. Lalu ada pengurang, karena pengurangnya lebih dari 500.000 untuk perhitungan aslinya, kita gunakan 500.000. Lalu ada JHT, sehingga pengurangnya ketemu sebagai berikut, dan penghasilan neto. Lalu ada penghasilan neto yang disetahunkan. Karena beliau K0, maka kita gunakan 58.500.000 untuk PTKP. Lalu PKP, penghasilan itu setahun dikurangi PTKP. Karena penghasilan beliau karena PKP beliau tidak sampai 50 juta, maka kita gunakan satu layar saja. Ketemu seperti berikut untuk PPh 21 setahun. Lalu ketemu lagi PPh 21 per bulannya sebagai berikut. Karena Hendri sendiri bekerja sampai bulan Maret saja, maka kita perlu menghitung PPh yang sudah dipotong atau PPh kurang atau lebih bayar dari Bapak Hendri. Ya. Karena Bapak Hendri bekerja di bulan Januari sampai Februari saja, maka kita kalikan 2 untuk gaji pokok sebagai berikut. Lalu untuk tunjangan jabatan juga kita kali 2. Lalu ada JKK, JK, dan lain-lain, penghasilan bruto yang lain. Kalikan 2 juga semua dari yang sebelah kiri. Sehingga ketemu penghasilan brutonya sebagai berikut. Lalu ada pengurang, biaya jabatannya sebagai berikut. Lalu ada JHT-nya sebagai berikut. Nah, kita tidak menggunakan penghasilan itu yang per bulan karena kita langsung menotal berapa lama Bapak Hendri bekerja, yaitu 2 bulan. Sehingga kita langsung jumlahkan, kurangkan penghasilan bruto dengan pengurang-pengurangnya. Sehingga ketemu 16.293.692. PTKP-nya K0. Nah, karena tidak penghasilan itu Bapak Hendri sendiri ini tidak lebih dari PTKP, maka tidak ada PPh yang kurang bayar, malah lebih bayar, yaitu 160.400. Wah. Nah, mohon maaf. Nah, sebagai berikut. Sehingga kebijakan dari perusahaan harus memberikan pengembalian PPh kepada Bapak Hendri sejumlah 160.402. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke daftar pegawai tidak tetap. Yang pertama ada Bapak Sudarsono, status K2 NPWP sebagai berikut, alamat Jalan Kertajaya 100, jasa konsultan pajak. Ada 1, 2, 3, 4 bulan. Perusahaan tersebut menggunakan jasa Bapak Budi. Untuk bulan yang pertama, penghasilan 20 juta, akumulasinya 10 juta, yaitu 50% dari penghasilan. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu penghasilan untuk rumus perhitungan PPh Bapak Budi Sudarsono ini, yaitu 50% dikalikan penghasilan dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Nah, sehingga 50% dikali 5% karena tidak sampai lebih dari 50 juta, maka gunakan 5% dikalikan penghasilan bruto 20 juta. Lalu masih sama untuk yang bulan April. %50 dikali 5% dikalikan penghasilan bruto. Namun untuk akumulasi DPP sudah meningkat karena penghasilan dari Bapak Budi Sudarsono pada PT Pramudia Ananta ini sudah menjadi 40 juta. Untuk bulan Juli, penghasilan 30 juta, akumulasinya menjadi 35 juta. Lalu untuk PPh terutangnya
30 juta ini dikalikan 50% dan masih dikalikan layar pertama 5% karena tidak sampai 50 juta. Untuk yang bulan Agustus masih sama, namun akumulasinya meningkat karena penghasilan dari PT ini sudah mencapai 100 juta, maka akumulasi DPP-nya 50 juta. Untuk perhitungannya yaitu 30%, mohon maaf, 30 juta dikali 50% dikali 5%. Karena masih menggunakan line yang pertama karena tidak sampai 50 juta ke atas. Lalu yang kedua ada Bapak Joko, status TK 0, NPWP sekian, alamat Jalan Kertajaya nomor 3, nomor 150. Beliau merupakan pegawai harian lepas pada tanggal 25 Maret 2019. Nah, untuk penghasilan Bapak Joko sendiri yaitu 5 juta karena beliau bekerja selama 10 hari dan perharinya digaji 500.000. Untuk menghitung PPh pegawai tidak tetap atau pekerja harian lepas, apabila penghasilannya tidak sampai 4,5 juta, maka tidak perlu dihitung. Namun karena ini lebih dari 4,5 juta, maka kita perlu hitung. Seperti ini perhitungannya. Gajinya 5 juta. Lalu untuk PTKP-nya 1.500.000 kita peroleh dari 54 juta dibagi 360 hari dikali 10, di mana masa Bapak Joko tersebut bekerja yaitu 10 hari. Sehingga ketemu 1.500.000. Lalu untuk faktur utangnya kita gunakan layar pertama, 175.000. Seperti ini. Untuk yang ketiga, Mr. John Cena. Beliau merupakan warga pajak luar negeri, menerima bayaran imbalan atas pekerjaan dengan fee sebesar $15.000 yang pada tanggal 21 Mei 2019. Sehingga penghasilan dari Bapak John Cena ini yaitu 217.500.000 diperoleh dari perhitungan $15.000 dengan kurs yang berlaku yaitu $1 sama dengan 14.500, sehingga ketemu 217.500.000 rupiah. Untuk tarifnya sendiri karena beliau dari Amerika dan tax rate yang diberlakukan antara Amerika dan Indonesia sebesar 20%, maka perhitungannya yaitu 20% dikalikan penghasilan yang Bapak John Cena terima yaitu Rp43.500.000. Yang keempat ada Bapak Taufik Hadi dengan NPWP sebagai berikut. Pada tanggal 30 September membayar hadiah kejuaraan bulu tangkis yang diadakan pada bulan Agustus. Pada tanggal 30 September 2015 sebesar 75 juta. Kita gunakan pasal 17. Karena lebih dari 50 juta, kita gunakan dua layer. Layer pertama 5% dikali 50 juta dan yang kedua 15% dikali sisanya yaitu 25 juta. Hingga ketemu 6.250.000. Untuk yang terakhir, Bapak Budiman membayar jasa produksi kepada mantan pegawai yaitu Budiman status K1, tidak memiliki NPWP, alamat Jalan Jaya nomor 2, Gang 2 nomor 22, sebesar 150 juta pada tanggal 15 Juni 2019. Nah, untuk perhitungannya 150 juta dalam penghasilan. Karena Bapak Budiman ini tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan menjadi 120%, sehingga menjadi 6% dikali 50 juta, dan layar kedua 18% dikali sisanya yaitu 100 juta. Sehingga ketemu totalnya 21 juta. Oke.
berikut merupakan perhitungan daftar pegawai tetap maupun tidak tepat di Excel. Selanjutnya kita akan melanjutkan perhitungan untuk input ESPT. Oke. Untuk selanjutnya kita input SPT-nya yang dimulai pada bulan Januari. Oke. Untuk bulan Januari sendiri, setelah kita input 5 pegawai sesuai dengan Excel-nya yang di awal. Oke, seperti ini, sesuai dengan ini. Sehingga ketemu penghasilan bruto seperti ini dan lain-lain. Oke. Oke, lalu kita klik simpan. Lalu kita cari apakah ada daftar pegawai yang di bulan Januari. Ada Bapak Budi Sudarsono. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Imbalan kepada tenaga ahli, tarifnya 5%. Dipotong tanggal 31 Januari 2019. Kita klik simpan. Oke. Lalu kita buka SPT induknya. Nah. Oke, seperti ini. Isi di bulan selanjutnya, tanggal 10 Surabaya. Simpan. Oke. Untuk SSP-nya sendiri, kita isi terlebih dahulu tanggal 5 bulan selanjutnya untuk surat SSP-nya. Untuk nomor NTPN-nya sesuai dengan kasus, yang diminta adalah 16 karakter NIM, lalu ada bulannya, mohon maaf tahunnya, tahun 2019, lalu bulannya. Sehingga seperti ini. Bulan tahun 2019, bulan Januari. Jumlah PPN setor jumlah 163.000 rupiah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Bisa masuk. Nah, satu. Oke. Klik simpan. Oke. Lalu kita lanjutkan ke bulan Februari. Untuk bulan Februari masih sama caranya, kita input terlebih dulu semua pegawai dan penghasilan bruto. Apabila sudah semua kita input, kita klik simpan. Lalu kita lihat apakah ada pegawai tidak tetap di bulan Februari. Tidak ada, maka kita lanjutkan ke SPT induk terlebih dahulu. Kita isi untuk bulan selanjutnya, berarti untuk bulan Maret tanggal 10. Kita klik simpan. Lalu kita ke SSP. Untuk SSP kita isi di tanggal 5 bulan berikutnya. Jumlahnya sudah sama. Untuk nomornya juga sudah sama, NIM, tahun di mana SPT dibuat, lalu bulan untuk bulan Februari. Kita klik
klik simpan. Oke. Nah, kita kembali lagi SPT induk, lalu kita centang yang ini, satu, kita klik simpan. Oke. Lanjut ke bulan Maret. Untuk bulan Maret sendiri masih sama juga, kita input terlebih dahulu, namun di sini perbedaan ini kita hanya menginput 4 pegawai. Karena untuk Bapak Henry sudah tidak bekerja lagi di PT tersebut. Lalu kita klik simpan jika sudah. Kita lihat apakah ada pegawai tidak tetap yang melakukan transaksi di bulan Maret. Ada Bapak Joko, kita lihat. Nah, untuk Bapak Joko, NPWP-nya sudah benar. Lalu titik dan nik dan alamatnya Jalan Kertajaya 3 nomor 150. Objek pajaknya pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Bulanan karena status Bapak Joko yaitu TK 0. Nah, 10 cuma penghasilan brut 5 juta. Nah, oke, selesai. Nah, sehingga ketemu PPh yang dipotong 175.000. Untuk identitasnya kita isi tanggal 25 Maret sudah benar, klik simpan. Oke. Jika sudah kita ke SPT induk, nah untuk ini yang kurang atau lebih disetor ada di bulan 1 dan di bulan 2 tahun 2019. Lihat jumlahnya, yaitu yang sudah kita hitung tadi, jumlah 160.400. Oke. Oke, sudah kita isi untuk tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, lalu kita Oke, selanjutnya kita ke SSP. Nah, SSP-nya kita tambahkan, kita isi untuk tanggal 5 bulan selanjutnya, karena ini bulan Maret, jadi kita isi di bulan April tanggal 5. Karena ini di bulan Maret, berarti kita isi untuk bulan kedua, dan jumlah editor sesuaikan di 814.039 rupiah. Klik simpan. Nah, oke, nah, masuk, kita kembali ke sini, lalu kita centang yang ini. 1. Oke. Klik simpan.
Nah, selanjutnya kita isi di bulan April. Sebenarnya untuk bulan April dan seterusnya itu masih sama, kecuali untuk bulan Juni, karena mohon maaf untuk bulan Juni berbeda karena ada THR. Cuman untuk bulan-bulan sebelumnya sama, isi terlebih dahulu untuk pegawai dan lain-lainnya. Kita lihat apakah ada di bulan April ada Bapak Sudarsono lagi rupanya. Nah, Bapak Budi Sudarsono tidak berkesinambungan, mohon maaf, lebih dari satu pemberi kerja, 50% dari akumulasi. Akumulasinya seperti yang kita perhitungkan tadi, 20 juta, jumlah penghasilan bruto 40 juta, sehingga 500.000. Lalu untuk potongnya pada tanggal 15 Juli 2019. Mohon maaf, 25 April 2019. Oke, kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Kita ke SPT Indo. Piran 1. Untuk bulan berikutnya tanggal 5. Klik simpan. Oke. SSP-nya tambahkan lagi tanggal 5 bulan berikutnya, bulan Mei berarti. Kode pajak dan jenis setorannya TPN, karena ini bulan April maka potong 4. Untuk PPN disesuaikan 8.299.401. Klik simpan. Oke. Oke, kita masuk. Oke. Kita lanjutkan ke bulan Mei. Untuk bulan Mei masih sama, kita input ini semua terlebih dahulu. Apabila sudah, kita klik simpan. Lalu kita lihat apakah ada pegawai tidak tetap yang pembayaran di bulan Mei. Ada Mr. John Cena. Oke. Kita masuk ke daftar bukti potong nilai final. Kita ubah. Nah, kita lihat di sini. Karena WP asing kita centang dan kode negaranya Amerika Serikat, beliau tidak mempunyai NIK atau nomor paspor. Nah, untuk objek pajaknya yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah atau penghargaan berkala. Oke, kita tinggal masukkan penghasilan brutonya seperti yang kita hitung tadi, 217.500.000. Tarifnya 20% sehingga PPh yang dipotong 43.500.000. Sesuai dengan yang kita hitung di Excel. Oke. Lalu dipotong pada tanggal 21 Mei 2019. Oke, sudah benar. Lalu kita klik simpan. Kita masuk ke SPT. Oke, kita centang ini nomor berikutnya. Juni tanggal 10. Simpan. Oke. Kita masuk ke SSP. Mohon maaf, ya terutamanya kok
masukkan lagi untuk tanggal 5 bulan berikutnya, bulan Juni tanggal 5, bulan Mei, jumlah PP yang disesuaikan yaitu 51 juta 440. Klik simpan, yes, oke. Oke, sudah masuk. Lalu kita buka lagi untuk bulan Juni. Nah, atau yang satu ini berbeda karena jumlah penghasilan bulan didapatkan dari PPH THR di bulan Juni ditambahkan dengan penghasilan bruto seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk bulan Juni karena dapat tambahan THR maka penghasilan brutonya diperoleh dari penghasilan bruto ini dijumlahkan dengan THR. Kamu 69 juta 463 sudah sesuai, dan itu semua disamakan dengan pegawai-pegawai yang lain, ketemunya seperti ini. Setelah itu kita klik simpan. Oke, lalu kita lihat apakah ada pegawai tetap yang di bulan Juni. Oh, ada rupanya untuk Budiman. Masukkan Budiman. Oke, kita lihat Budiman di sini, dan BWP-nya tidak memberikan BWP, tidak memiliki nik atau paspor, dan beralamat di Jalan Jaya, Gang 2, nomor 2. Oke. Untuk objek pajaknya yaitu jasa produksi, tantiem, bonus atau imbalan pada mantan pegawai. Jumlahnya sudah sesuai 150 juta. DPP-nya juga 150 juta. Tarifnya 15%, cuma ini naik 20% karena tidak memiliki BPP, sehingga PPh terutangnya 21 juta, sudah sesuai. Oke, kita klik simpan. Oke, kita ke SPT induk. Kita pilih untuk tanggal 10 bulan berikutnya. Simpan. Oke, kita ke SSP. Kita bikin untuk SSP. Isi untuk bulan berikutnya. Juli. Oke, tanggal 5. Tahun 2019 bulan Juni. Jumlah PPh-nya disamakan yaitu 47 juta 691. Kita klik simpan. Yes. Cari. Nah, buka. Klik simpan. Oke, sudah sesuai. Untuk
untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sampai Desember, November sama semua, kecuali apabila terdapat pegawai tetap, itu hasilnya beda. Kita lanjutkan saja ke bulan Agustus. Kita lihat apakah ada ya pegawai tetap bulan Agustus. Ada Pak Budi Sudarsono lagi, banyak. Maaf, saya terlewat bulan Juli. Bulan Juli terlebih dahulu. Tadi final. Ada Pak Budi Sudarsono. Masih sama, inputnya NPWP. Budi Sudarsono, ada Jalan Gajaya alamat. Objek pajak masih sama, imbalan kepada tenaga ahli. Untuk perhitungan detailnya, 50% dari akumulasi penghasilan bruto. Kita lihat di sini untuk bulan Juli berada di 35 juta. Jumlah penghasilan bruto jumlah 20 juta. Sehingga ketemu PPh pasal 21 yang dipotong sejumlah 750.000. Setelah kita klik simpan, sebelumnya untuk tanggal memotong kita cek lagi 15 Juli. Oke, sudah benar. Untuk daftar pegawai tetapnya sudah benar semua, lalu kita klik simpan. Kita ke SPT Induk. Bulan berikutnya tanggal 10. Kita input lagi SSP-nya. Di bulan berikutnya yaitu tanggal 5. Bulan 2019 bulan Juli. Untuk jumlah PP yang disetor 8.549.000. Sudah kita klik simpan. Oke. Sudah masuk. Oke. Kita lanjutkan ke bulan Agustus. Kita lihat pegawainya sudah benar. Klik simpan. SPT yang telah final. Untuk Pak Budi Sudarsono lagi. Oke, sudah sama seperti tadi. Jumlah penghasilan brutonya, perhitungan detail, lebih dari satu pemberi kerja. Akumulasi penghasilan brutonya sejumlah 50 juta. Untuk penghasilan bruto sejumlah 30 juta. Sebentar. Ini. Sebenarnya tadi saya salah hitung di bulan Agustusnya. Nah, sekarang sudah sama. Sebentar. Sebenarnya saya tadi salah hitung untuk di tarifnya, karena akumulasi DPP-nya sudah mencapai 50 juta, maka kita menggunakan layer 2. Sehingga perhitungannya 50% dikali 15%. Oke, sudah kita klik simpan. Lalu untuk
pegawainya sudah benar ya tadi. Kita ke SPT induk, kelampiran, berapa bulan selanjutnya, tanggal 10, kita klik simpan, kita klik SSP, nah, baru bulan selanjutnya, tanggal 5. Tambahkan yaitu 10 juta 9.441. Simpan jadi ini. Simpan lagi. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan ke bulan September. Bulan September sendiri, kita lihat apakah ada. Oh, banyak ada di Bapak Taufik Hadi. Kita lihat Taufik Hadi NPWP-nya sudah benar. Kita pilih alamat dan centang. Untuk objek pajaknya imbalan pada peserta kegiatan. Penghasilan brutonya sudah benar sama 75 juta, DP-nya juga 75 juta, tarifnya 15%, sehingga PPh yang dipotong 6.350.000. Sudah sama, oke. Untuk identitas pemotongnya sudah benar di tanggal 30 September 2019. Oke, jika sudah kita klik simpan. Untuk pegawainya, oke, sudah benar, kita klik simpan juga. Kalau kita ke SPT induk, kita ke lampiran, isi untuk bulan berikut bertanggal 10. Klik simpan, SP, samakan. Ini untuk bulan berikutnya tanggal 5, bahkan 14.049.100. Simpan. Kita lanjutkan ke bulan September. Mohon maaf, ke bulan Oktober maksud saya. Oke, untuk bulan Oktober sendiri, sepertinya tidak ada pegawai tetap yang melakukan pembayaran. Jadi kita masukkan pegawai tetapnya saja. Oke, sudah benar. Klik simpan. Lalu lanjut ke SPT induk. Satu. Oke. Nah, ini ke bulan berikutnya. 10. Oke, kita klik simpan. SSP-nya kita lihat sudah benar. Oke. Kita lanjut ke bulan November. Oke. Lihat bulan November. Sepertinya tidak ada pegawai tetap yang melakukan pemotongan di bulan November. Maka yang diisi hanya pegawai tetapnya saja. Oke, sudah benar. Kita klik simpan. Lalu kita lanjut ke SSP. SSP-nya sudah benar. Sebelumnya kita ke SPT induk terlebih dahulu. Lihat di sini. Sini satu. Isi untuk bulan Desember tanggal 10. Oke, simpan.
Oke, lalu kita ke bulan Desember. Lalu untuk bulan Desember sendiri kita input dipotong A1 terlebih dahulu. Nah, Henry, walaupun beliau bekerjanya 2 bulan, namun kita input yang di bulan Desember juga karena seperti kita bisa lihat di kasus, Henry sendiri belum diketahui sebelumnya bahwasanya beliau akan resign di bulan Maret. Oke, lanjut ke rincian. Sebentar. Gaji atau pensiun JHT. Juta 90. Oke. Lalu tunjangan jabatan bisa. Untuk tunjangan lainnya. Nah, lalu untuk tunjangan lainnya dikosongi, honorer dikosongi, lalu premi asuransi yang diberi pemberi kerja, isi sesuai ini. Nah, 457.886. Oke. Jabatannya 8.304. Oke, sudah sesuai. Lalu iuran pensiunnya sebesar 281.8. Simpan. Oh, sebelumnya maaf. Nah, untuk hitungan BPH. Oke. Nah, untuk BPH yang dipotong di masa sebelumnya, isi sesuai ini yaitu 160.400. Kita maaf. Oke, sudah. Kita klik simpan. Lalu kita lanjutkan ke KW yang lain. Oke. Karena ini setahun, kita tahunkan dulu semua. 300.540. Lalu tunjangan BPH. Maaf, kali 12 juta. Tunjangan ini dikosongi, lalu honorer juga dikosongi, lalu untuk premi asuransi ini langsung kita hitung. Jadi 12. Oh, ini semua. Kan 600 ya. Nanti ketiga 7,5. Oke, kosongi.
dapatkan maksimum 6 juta. Untuk iuran pensiun kita kali 12 juga 6 juta 10.800. Oke, sudah ke perhitungan PPh. Lalu kita lanjutkan disetahunkan. Kita lihat 24 juta. Untuk tahun kita lihat Rp37.567.500. Klik lanjut ke itu. Oke. Oh, kita lihat di sini bulatkan sepertinya ya. Sudah kita lanjutkan ke insert memotong, klik simpan. Oh, sebelumnya mohon maaf, sebelumnya kita ubah dulu tanggalnya ke tanggal 31 Desember 2019. Oke, kita klik simpan. Untuk yang Henry juga sama seperti itu. Oke, lalu kita bikin baru lagi untuk pegawai yang lain. Kita input lagi, kita sesuaikan. Delapan 40. Oke, tunjangan PPh-nya 60 juta. Oke, yang lainnya dikosongin, lalu untuk substansinya diisi, untuk THP-nya sendiri kita isi. Oke, iuran pensiun. Misalnya kita pada PPh. Oke, sudah sesuai, sudah sama semua. Kita lihat.
Oke, kita ubah tanggalnya juga ke tanggal 31 Desember 2019. Oke, jika sudah kita klik simpan, kita bikin baru lagi untuk yang lain. Oke, isi. Akhirnya lalu isi juga untuk event pensiun. Jika sudah, kita klik simpan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengganti tanggal. Oke, jika kita klik simpan, kita buat baru lagi untuk putri terakhir. Oke. THR-nya jangan lupa. Kita ke simpan dan kita lihat di sini. Oke, sudah semua ya. Oke, jika sudah semua, kita ke Oke, jika sudah selesai semua, kita ke sini. Nah, mohon masalah. Nah, di sini terisi semua. Jumlah pegawai satu saja. Lalu kita cuma menggunakan foto yang untuk Hendry input juga, yaitu 16 juta. Sekian. Oke, lalu klik simpan. Jika sudah kita cetak, dipotong untuk bulan. Nah, bisa kita lihat di sini sudah selesai. Oke, sudah seperti itu, tinggal dicetak. Sudah semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.